Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat family, hafizakumullah. Alhamdulillah kita berjumpa lagi dengan saya Kang Samsul. Saat ini kita ingin berbicara sedikit tentang diturunkannya wahyu. Al-Quran diwahyukan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam genap saat beliau berumur 40 tahun. Dan kemudian Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam selama kurang lebih 23 tahun. Jadi antar rentang waktu itu kemudian Allah memberikan wahyu secara berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat family, hafizakumullah, kenapa kemudian Allah menurunkan wahyu itu kepada Rasulullah secara berangsur-angsur? Kenapa kok nggak sekaligus diturunkan? Ada beberapa sebab kenapa kemudian Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah secara berangsur-angsur. Yang pertama, alasan yang pertama itu disebutkan di dalam Al-Quran. Karena terlalu berat jikalau Al-Quran diturunkan langsung kepada makhluk Allah, itu terlalu berat. Itu dijelaskan di dalam surah Al-Hasr ayat 21. Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Wa tilkal amthalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Lau anzalna hadzal Qur'an, seandainya kami turunkan Al-Qur'an ini ala jabalil la ra'aitahu, kepada gunung la ra'aitahu khashi'an mutasaddi'a, kamu pasti akan melihatnya bahwa gunung-gunung itu akan tunduk dan terpecah belah min khasyatillah, karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tilkal amthalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Dan itu adalah perumpamaan kepada manusia agar mereka kemudian manusia itu mau berpikir. Nah, inilah kenapa kemudian wahyu diturunkan secara berangsur kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah diciptakan dengan jasad yang mulia, yang khusus, yang tidak diberikan oleh makhluk manapun. Rasulullah memiliki basyarun lakal basyar, manusia tapi tidak seperti umumnya manusia. Itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini alasan yang pertama. Kalau diturunkan sekaligus, makhluk manapun tidak ada yang kuat. Ini alasan yang pertama. Alasan yang kedua, bahwa agar ayat-ayat yang diturunkan dapat menyerap dengan kuat dan menghujam kokoh ke dada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu jelas dijelaskan di dalam Al-Quran, surah Al-Furqan ayat 32. Wa qala alladhina kafaru laula nuzzila alaihi al-Qur'anu jumlatan wahidatan kadzalik linuthabbita bihi fu'adaka warattalnahu tartila. Wa qala alladhina kafaru, orang-orang kafir itu bertanya, laula nuzzila alaihi al-Qur'an, kenapa kok enggak diturunkan Al-Qur'an jumlatan wahidatan, secara sekaligus? Kemudian jawab, linuthabbita bihi fu'adak, untuk memperteguh hatimu Muhammad, warattalnahu tartila, dan membacakannya kepadamu secara tartil. Jadi agar Al-Quran itu bisa menyerap, bisa menghujam kokoh ke dada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu alasan yang kedua. Alasan yang ketiga, itu kehendak Allah. Semua kehendak Allah, ya. Ini alasan yang ketiga, kehendak Allah, ya. Semuanya karena kehendak Allah. Yang keempat, sebagai Allah ingin
Ini sebagai cara Allah menunjukkan kemuliaan dan ketinggian derajat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibandingkan rasul atau nabi yang lain. Beda dong antara nabi atau rasul yang diberikan wahyu satu atau dua kali sekaligus dengan nabi rasul yang diberikan wahyu secara terus-menerus selama 23 tahun. Beda, jelas tingkatannya beda. Tingkatannya beda, derajatnya beda dalam pandangan Allah. Ini menunjukkan sisi kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, beda. Umpamanya saya ngaji 1 kali sehari sama orang yang ngaji 2 kali sehari, beda hasilnya. Sama orang yang mesantren 5 tahun dengan yang 15 tahun, dua-duanya bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, itu hasilnya juga berbeda. Ya begitulah kemudian Allah ingin membedakan derajat kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan utusan yang lain. Itu yang keempat. Yang kelima, agar seringnya malaikat Jibril alaihi salam bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengecek bacaannya, untuk apa? Murojaah lah, untuk mengecek hafalannya, untuk mengecek segalanya tentang wahyu Al-Qur'an itu. Yang keenam, agar memudahkan sahabat Nabi untuk menghafal, menghayati dan mengamalkan. Nah, yang terakhir ini berkenaan dengan ayat mangsuh dan nasah. Hukum ya, hukum ayatnya, bukan ayatnya yang dimansuh, tapi hukum ayatnya. Jadi sahabat family hafizakumullah, jadi jelas ya bahwa di sini kenapa kemudian Allah menurunkan Al-Qur'an secara berangsur-angsur kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi banyak tadi yang saya sebutkan ya, seperti tidak mungkin makhluk manapun tidak mungkin bisa menerima wahyu sekaligus. Ya, yang begitu luar biasanya, apalagi Al-Qur'an tidak ada yang mendandinginya, nggak ada yang bisa. Yang kedua, agar ayat itu yang menghujam, ya, kuat menghujam ke dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, kehendak Allah. Yang keempat, menunjukkan kemuliaan Rasulullah kepada dibandingkan dengan nabi yang lain, dengan utusan yang lain. Beda, ya. 23 tahun menerima wahyu Allah secara terus-menerus dengan utusan yang hanya 1 sampai 2 kali. Bagaimana kemudian Al-Qur'an ini dituliskan, bagaimana Al-Qur'an ini kemudian dibukukan sampai saat ini. Nah, inilah kemudian nanti insya Allah sejarah penulisan Al-Qur'an. Insya Allah Al-Fakir ingin membagi ilmu sedikit tentang Al-Qur'an, ya. Terlebih kemuliaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an adalah wahyu Allah yang tidak ada bandingannya. Al-Qur'an juga mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak ada bandingannya. Anda mau membaca apapun, kalau kemudian tidak mempelajari Al-Qur'an, tidak membaca Al-Qur'an, nonsen. Ya. Andai kata umpamanya, maaf, kita membaca apa yang bertuliskan huruf-huruf Arab, dibandingkan dengan Al-Quran, nggak ada apa-apanya. Karena apa? Al-Quran kalamullah. Kalamullah huwal Quran. Kalam Allah adalah Al-Quran. Mukjizat Nabi saat ini sudah ada. Mukjizat Nabi-Nabi selain Al-Quran, mukjizat Nabi-Nabi terdahulu sebelum Nabi Muhammad itu ada saat ini. Mukjizat Nabi Musa alaihissalam bisa membelah lautan. Lautan bisa dijadikan jalan. Sekarang ada tiruannya, KW-nya ada. Apa? Jembatan Suramadu. Salah satu bentuk KW mukjizat Nabi Musa alaihissalam. Bisa orang kemudian menyeberangi lautan. Ya. Apa?
tidak mempan dibakar api. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Saat ini ada orang yang bisa melakukan itu. Pemadam kebakaran menggunakan pakaian KW. Mukjizat Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia tidak mempan dibakar karena menggunakan pakaian anti api. Kemudian ada mukjizat lain. Nabi yang bisa berbicara. Nabi Sulaiman alaihissalam bisa berbicara dengan hewan. Saat ini, ya sudah lama, saat ini sudah ada yang seperti itu. Sirkus, kemudian para pengasuh binatang, dia sudah bisa berkomunikasi dengan hewan. Mukjizat siapa lagi? Maksudnya, ya sahabat family, ini mukjizat apa? Tapi Al-Quran sampai nanti, sampai yaumul qiyamah, insya Allah akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak ada yang bisa menandingi daripada Al-Quranul Karim. Al-Quran satu-satunya kitab suci yang bisa dihafal oleh siapapun. Semoga ini bisa menjadi manfaat, bisa mengambil pelajaran apa yang Al-Fakir sampaikan. Semoga sahabat family semuanya mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.